Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tentu baik ya. Pak Boni juga terus mengharap kita semua dalam lindungan kasih Tuhan kita. Dan untuk itu, mari kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan itu, di mana kita semua masih bisa belajar bersama anak-anak ya. Mama dan papa kalian juga tetap setia dengan penuh cinta mendampingi belajar kalian di rumah. Baik, anak-anak sudah siap dengan belajarnya hari ini? Oh, tentu sudah. Bukunya juga sudah disiapkan ya. Hari ini kita akan belajar PKN, meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika minggu yang lalu kita belajar tentang pemilu, nah hari ini yang akan kita pelajari ya. Ini gambarnya, bagus ya. Baik. Anak-anak, sebelum pemilu tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, mulai pemilu 2004, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, ini dari KPU ya, ajakan pemilu pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Di bawahnya ini ada asas pemilu. Masih ingat kan asas pemilu? Ya, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, yang pertama, peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, di bawah ini Pak Boni beri contoh gambar ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan ini adalah Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno yang pada tahun 2019 yang lalu ini menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden ya anak-anak ya. Baik, yang kedua pemilih. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah atau pernah menikah dan mempunyai hak pilih. Setidaknya itu umur 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah ya, dan mempunyai hak pilih. Kalian yang masih SD atau SMP tentu belum memiliki hak pilih anak-anak ya, karena juga belum berumur 17 tahun. Umur 17 tahun ini biasanya juga sudah memiliki KTP ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Yang ketiga adalah kampanye. Sebelum diselenggarakan pemungutan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dilaksanakan kampanye. Lama kampanye 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini ajakan untuk memilih ya dan mencoblos. Bagus gambarnya. Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran radio dan televisi, penyebaran kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dan ini juga salah satu ajakan untuk memilih ya. Baik.
Yang keempat, ini masih meneruskan ya, kampanye ini adalah gambar kampanye. Bagus ya. Tentu kalian belum boleh ikut kampanye seperti ini ya, karena anak-anak dilarang ikut kampanye. Bagus juga gambarnya ya anak-anak ya. Lanjut. Yang keempat, pemungutan suara dan penghitungan suara. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Pemberian suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. Ini pencoblosan ya anak-anak ya. Dilakukan di TPS atau tempat pemungutan suara, tepatnya di bilik suara ya. Yang minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini adalah gambar contoh penghitungan suara di TPS anak-anak ya. Ini dihitung suaranya dapat berapa gitu ya. Ini pasangan nomor 1, ini pasangan nomor 2 gitu. Yang kelima adalah penetapan calon terpilih. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum ya. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, apabila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara sah pemilu, maka diadakan pemilu tahap kedua. Mereka yang mengikuti pemilu tahap kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara sah pemilu terbanyak pertama dan kedua. Baik, jelas anak-anak ya. Jika memang ada yang belum jelas atau perlu bantuan untuk menjelaskan ulang, Pak Boni setia menunggu telepon dari kalian atau chat dari kalian. Gak usah khawatir, sore juga boleh, malam juga boleh, terserah kalian. Dan terima kasih untuk semangatmu belajar hari ini ya anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, semakin sayang mama dan papa, jangan lupa itu ya. Rajin berdoa, memperbaiki diri hari demi hari, dan berkah dalam Tuhan kita. Amin.